Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan itu sebuah amalan-amalan yang soleh, dan semoga menjadikan sebuah penolong kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta selawat-selawat yang kita bacakan semoga kelak di yaumil akhir kita dapat sama-sama berkumpul bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari tuan rumah. Kepada yang mewakili ataupun yang ingin sambutan, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kepada Om Dodi, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Malu. Ledek baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramun Al-Ustad Safruddin yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Ketua Lingkungan RW 07 Bapak Embong Muslihuddin, dan yang terhormat Ketua Lingkungan RT 02 RW 07 Bapak RT Akel beserta jajarannya, dan yang terhormat perwakilan Majelis Ta'lim Ikrimah dan Majelis Ta'lim Al-Ghuraba, teman-teman yang perempuan dan yang laki-lakinya yang alhamdulillah telah hadir. Puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, Islam, panjang umur serta sehat walafiat kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya yang termasuk kita dari golongan umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, ribuan besar terima kasih kepada teman-teman Majelis Taklim dan aparatur pemerintah dari RT, dari RW, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dalam rangka selamatan atau pengajian untuk resepsi acara akad nikah besok saudari Nova Nuraini. Selain rasa terima kasih, saya juga mewakilkan daripada keluarga besar Ibu Asih yang mohon maaf apabila dari segi tempat, jamuan dan lain-lainnya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan saya juga minta doanya buat teman-teman yang telah hadir, keikhlasan hatinya membacakan suratul Fatihah untuk adinda atau untuk teman kita, untuk saudara kita, yaitu saudari Nova dan saudara Ridwan yang besok hari melaksanakan akad, melaksanakan ijab qabul. Insyaallah pagi jam 9 kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat baiknya ingin membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, negara dan bangsa. Dan mudah-mudahan acaranya dari malam hari ini sampai besok malam itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan tidak ada hambatan apapun. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan,
terlebih untuk orang tua kita, orang tua saya, Ibu Asih yang sedang kurang sehat, yang mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan seperti layaknya kita. Al-Fatihah ala hajiniya wa ala kuliyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Rudi mewakili keluarga besar atas sambutannya. Baik, meningkat acara selanjutnya tausiah agama sekaligus nasihat untuk kita semua kepada Bapak Ustadz Haji Safina Sagih Hafidh. Waktu tempat saya persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Cik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wardallahumma liman yakhsha rabbahu min ashabi Rasulillah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa nabiyina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, remaja-remaji, pemuda-pemudi yang berbahagia dan semua jamaah yang tidak saya sebutkan namanya, fa insyaallah biidznillah Allah lebih mampu memuliakan para jamaah sekalian. Pertama, salam ta'zim dan hormat buat tuan rumah, dalam hal ini saudari Nova dan keluarga besarnya, juga buat tokoh masyarakat, buat alim ulama, wabil khusus buat sahibul hadrah
yakni ada Ustadz Ridwan dan yang lainnya, juga kepada tim yang menyiapkan dari siang tadi sampai dengan acara nanti selesai. Kita doakan semoga semuanya ini menjadi ladang pahala yang Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan iradahnya kita ketemu lagi di rutinitas malam Sabtu, majlis maulid, yang ketepatan malam ini kita adakan di kediaman Saudari Nova dalam rangka menghantarkan daripada pernikahannya. Kita doakan semoga kebaikan, keberkahan selalu Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi yang agung, junjungan kita semua, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang soleh setelahnya. Kita bermohon kepada Allah atas segala sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, solawat-solawat, pujian-pujian yang kita ucapkan, semoga dengan itu dijadikan wasilah untuk diri kita semua, supaya nanti di penghujung hayat kita Allah izinkan kita melihat wajah kekasih Allah baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan nanti di akhirat Allah izinkan nama-nama kita, nama keluarga kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat pertolongan syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena ini acaranya pernikahan dan tadi saya lihat di pamfletnya acaranya juga temanya ikatan halal, ya. Ikatan halal artinya yang kita bicarakan malam ini insya Allah berkaitan dengan pernikahan. Maka izinkan saya menyampaikan sedikit berkaitan dengan itu. Pertama, ada satu hadis Nabi yang kita hafal betul, ya. An-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, dan barang siapa yang tidak menikah maka dia tidak mengambil satu bagian dari sunnahku. Kemudian juga di hadis lain disebutkan ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apapun makanan yang kalian berikan kepada istri kalian, maka itu dihitung sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, rakaatani, 2 rakaat salatnya orang yang sudah menikah, ya, khairun min 70 rakaatan, lebih baik daripada 70 rakaat salatnya orang yang masih jomblo, yang belum menikah, ya. Bahkan ada hadis lain Nabi mengatakan 1 dirham yang kamu belanjakan untuk menafkahi keluargamu, menafkahi anak dan istrimu, maka disebutkan khairum min alfi dirhamin, lebih baik daripada 1000 dirham
yang kau belanjakan untuk fisabilillah atau untuk memerdekakan budak-budak sahaya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, man yazdad, man yazdad, man yazdad. Tidak bertambah, tidak bertambah, tidak bertambah al-imanul mar'i, imannya seorang suami, hatta yazdad hubban lin nisa, sebelum bertambah cintanya kepada istrinya. Mau tambahin lagi? Pokoknya belah ini mah saya belain perempuan dah. Belain perempuan. Ya. Luar biasa. Maka berkaitan dengan menikah ini menjadi salah satu dalam syariat agama kita dan menjadi sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan syirarukum uzzabukum, sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang. Ya. Jadi mulai sekarang yang masih bujang mulai punya rencana, ya, harus jangan sampai nanti masuk golongan orang yang jelek. Bercanda ya. Jadi intinya mudah-mudahan yang hadir pada malam ini yang belum punya jodoh, Allah dekatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, menikah berarti juga disebutkan dalam hadis yang lain, mereka sudah menjalankan separuh agamanya. Kenapa disebut menjalankan separuh agamanya? Karena dia sudah sempurna, ya, nggak sendiri lagi, ya. Maka nikah itu kalau diartikan hurufnya ada nun, kaf, alif, ha, ya. Nunnya nikmat. Orang yang menikah nanti, Ustadz Ridwan sama Nova nanti kalau sudah ijab kabul, nikmat tuh ya, nikmat. Bahkan kata Nabi, orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga, kalau suami mencium istrinya, Allah gugurkan dosa di antara keduanya. Luar biasa. Maka nanti kalau mau mencium dahi istri, nunggu ijab dulu, Bang Ridwan ya. Kalau udah ijab, boleh cium dahinya, digugurkan dosa-dosa keduanya. Ayo. Ya. Nunnya nikmat, nikmat orang yang menikah itu, ya. Bahkan dalam perjalanan rumah tangganya nanti, dari mulai resepsi, ya, mereka berdua akan tersenyum sumringah, melupakan hal-hal yang berat-berat, ya. Maka di hari itu mereka berdua seperti ratu dan raja, ya. Jangan salah, orang yang menikah itu, ya, ibadah yang paling nikmat. Kenapa? Karena hubungan suami istri selain mendatangkan kenikmatan juga mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Beda orang yang belum menikah, belum ada ijab kabul. Hubungannya walaupun enak, tapi hubungan itu jadi dosa. Yang kedua, kaf. Kafnya karamah. Orang yang sudah menikah, dia mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mengambil satu bagian dari sunnah Nabi, yaitu menikah. Ya, ayo ambil. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, hei anak muda, hei, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian udah mampu, udah ngerasa jejeg, ya, falyatajawwaz, maka nikah. Jangan pengen jomblo terus, ya, bahaya. Harus ada ikhtiar, ya, mintanya sama Allah, biar Allah nanti yang dekatkan dengan siapa. Mau dideketin, mau punya pacar,
nggak boleh ya. Jangan mau perempuan dijadikan pacar. Kalau kamu serius, jadikan aku sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita, gitu ya. Kita jangan diracuni, anak-anak majelis jangan diracuni dengan istilah pacaran. Udah stop pacaran. Kalau kira-kira udah jejek, udah mampu, datengin ya keluarganya, ayahnya, ibunya, minta waktu. Kalau bisa ikat biar gak kemana-mana, bukan diikat pakai tali ya, tandain. Kemudian alif, ulfah ya, ada kesenangan, ada ketenangan, ada kegembiraan. Orang yang menikah itu senang, gembira, tenang ya. Coba tanya dah, kalau orang yang sudah menikah, istrinya pergi, kadang-kadang lakinya ngelamun nungguin, atau sebaliknya, lakinya pergi, istrinya nungguin ya. Pengantin baru nggak mau jauh-jauh, berdua terus ya. Boleh dibilang seminggu itu urusannya dapur kasur. Iya. Ya apa ya? Ya ngerasain urusnya itu ya. Ada ketenangan, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, lupa dengan hal-hal yang berat ya. Kita doakan fa insyaallah biidznillah semuanya yang menikah Allah berikan kebahagiaan dan kegembiraan, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir haknya itu hikmah, bijaksana ya. Orang yang sudah menikah atau menikah itu bijaksana, punya kearifan ya. Bahkan capek dalam keadaan lelah, kalau istri minta tolong, bangun itu suami. Atau sebaliknya ya, istrinya yang lelah, suaminya minta tolong bikinin kopi apa bikin teh, bangun itu istri ya. Sama-sama saling rasa, sama-sama saling percaya, maka berumah tangga atau menikah ini betul-betul suatu ibadah yang menjadi kegembiraan, kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, orang menikah itu jangan takut ya, jangan takut, karena kita memang dilahirkan bukan dari keluarga yang mampu banget, bukan. Kita dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan minder untuk menikah. Karena Allah udah janji dalam Al-Quran. Ada 5 janji Allah ya. Apa janji Allah? Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, minta kepadaku, nanti aku kabulkan pasti. Kalian kalau yang belum menikah segen-segen doa, kalau setelah menikah awas ya, jangan bosan berdoa. Doa terus, minta sama Allah ya. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin waktu masih jomblo doa kita belum dikabulkan, bisa jadi setelah menikah Allah kabulkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apalagi janji Allah dalam Al-Quran, uzkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Pesan nih buat semuanya nih, apalagi yang mau menikah dan yang sudah menikah, banyak-banyak ingat Allah ya. Kita banyak butuhnya, kita banyak kurangnya ya. Jadi yang diingat itu Allah. Supaya apa? Supaya Allah juga ingat kita. Bagaimana cara mengingat Allah? Sholat ya, pakai jalur langit. Apa jalur langit? Jalur langit itu yang gampang, datang ke masjid sebelum waktu sholat, itu jalur langit ya. Supaya apa? Sebelum kebutuhan kita minta kepada Allah, nanti Allah kasih ya. Sebab doa itu bukan mengabulkan permintaan,
tapi doa itu Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Maka kalau kita datang sebelum waktu sholat, itu jalur langitnya. Maka sebelum kita minta kepada Allah akan kebutuhan-kebutuhan kita, tapi kita istiqomah jalur langit ini, insya Allah biiznillah Allah datangkan sesuatu yang belum kita butuhkan. Apalagi janji Allah, tawakal, ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepadaku, menyerahkan segala urusannya kepadaku, fahuwa hasbuh, maka akan aku penuhi kebutuhannya. Ingat, yang sudah menikah atau yang mau menikah, jangan sekali-kali berurusan dengan hal-hal selain Allah. Jangan menyerahkan sesuatu urusan kepada selain Allah. Kalau kita sudah ikhtiar, kita iringi dengan doa, maka yang terakhir kita harus bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua urusan-urusan kita ini menjadi urusan Allah Subhanahu. Maka tawakal, berpasrah diri menjadi penting. Ini janji Allah. Kalau kita pasrah kepada Allah, nanti Allah yang akan kabulkan, Allah yang akan penuhi semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian apalagi janji Allah? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka aku berikan solusi jalan keluar dari urusan permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku datangkan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Takwa. Apa sih takwa? Kata para ahli, takwa ini arti yang paling dekat itu ada dua. Yang pertama al-wiqayah, takut. Orang takwa itu orang takut kepada Allah. Takut apa? Takut azabnya, takut siksanya, takut bener. Karena takut siksanya maka hidupnya rapi. Yang kedua, arti takwa yang paling dekat adalah al-hafid, menjaga diri. Jaga diri dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Udah, itu dua. Kalau ini dijalankan, rasa takutnya besar kepada Allah, menjaga dirinya juga sama, maka kata Allah, hidupmu akan aku berikan solusi jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahan duniamu, dan aku datangkan rezeki tempat yang tidak duga. Bahkan rizki ada 3 model, ya. Ada rizki yang dikasih, ada rizki yang harus disamperin, ya. Ada rizki yang Allah kasih itu. Rizki yang dikasih itu semuanya, mau beriman, enggak mau beriman, semuanya dikasih, ya. Ada rezeki yang harus samperin, dituju, itu namanya ikhtiar. Kita harus kerja, apa aja kerja yang penting halal, ada rezekinya. Tapi ada rezeki yang didatangin, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhtiarnya melalui takwa, takut dan menjaga diri. Allah datangkan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kemudian apalagi janji Allah dalam Al-Quran? Yang kelima itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalian yang mau menikah, kalian yang sudah menikah, dan semuanya ingat, ya, bahwa nikmat yang ada pada kita ini adalah datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun nikmat yang kamu rasakan itu berasal dari Allah, maka syukuri. Jangan pernah kita lalai, ya. Jadi tanda syukur kita kepada Allah adalah bentuknya tadi,
menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah semampu kita. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Maka jangan takut menikah, ya. Walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, pekerjaannya juga belum jelas, tapi kalau sudah waktunya menikah, bismillah, ya, menikah saja. Insya Allah, kalau niat menikahnya untuk ibadah, nanti Allah datangkan rizki yang dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin hadirat yang berbahagia, terakhir dalam Al-Quran ada ayat berbunyi pada surat Al-Kahfi ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan dunia ini sebagai perhiasan, ya, agar kami uji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi orang-orang yang sudah menikah atau siapapun kita harus sadar betul bahwa dunia ini Allah umpamakan sebagai perhiasan. Ya, apa fungsi perhiasan? Fungsi perhiasan ada dua. Pertama, perhiasan sebagai investasi. Maka kalau Allah umpamakan dunia sebagai perhiasan, maka kita semua dalam hidup ini, apakah umur kita, apakah ilmu kita, harta kita, jabatan kita, atau semua yang ada pada kita, jadikan sebagai investasi akhirat, ya. Jangan ada waktu yang terbuang hanya untuk sia-sia. Maka waktu yang berjalan ini harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat. Malam ini, setiap malam Sabtu kita niat, ya, kita azam, kita jadikan malam Sabtu di majelis maulid, ya, sebagai investasi akhirat kita. Ada yang sejam, ada yang 2 jam dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah semua itu dijadikan kebaikan buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, fungsi perhiasan apa? Sebagai pemantas. Orang pakai perhiasan biar pantas, enak dilihat. Makanya kalau yang pakai perhiasan kadang-kadang, kalau yang pakai cincin suka gatel, pakai gelang, baju tangan panjangnya dinaikin gitu ya, biar pantas. Cuman kalau pakai kalung perempuan susah, ada kerudungnya, ya. Saking pengen dilihat, ditaruh di luar kalungnya. Maka kita sebagai orang Islam yang beriman, jadikan hidup ini supaya pantas. Pantas kepada siapa? Pantas di hadapan Allah. Akhlak kita baik, adab kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, semua yang baik-baik. Jadi pantas di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah pantas, maka pasti di hadapan manusia juga pantas. Maka orang yang menikah harus menjadi orang-orang yang bisa menginvestasikan dirinya, rumahnya menjadi investasi akhirat, juga supaya pantas di hadapan Allah Subhanahu. Maka disebut rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang rumah tangganya, mawaddah penuh dengan kecintaan, kebersamaan, warahmah penuh kasih sayang, ya. Jadi kalau mau rumah tangga langgeng, resepnya gampang, ya. Bukan banyak harta, bukan, ya. Bukan cantik, bukan tampan, bukan. Kalau pengen langgeng rumah tangganya, hubungan suami istri langgeng sama kakek nenek, yang memisahkan hanya kematian, satu, cintai kekurangannya, jangan kelebihannya, cintai kekurangannya. Insya Allah kalau yang dilihat kekurangan tambah cinta, insya Allah rumah tangganya langgeng, gak akan tergoda dengan hal-hal yang lain, ya. Dan kemudian sebagai tambahan sebelum kita tutup juga, ini nasihat buat kita semua. Jadi orang menikah itu
orang yang sedang membuka lembaran baru, maka isi lembaran itu dengan hal-hal yang baik. Sebab nanti tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan generasi-generasi berikutnya. Maka generasi itu harus lebih baik, anak harus lebih baik dari orang tuanya, baik ibadahnya, baik pendidikannya, baik akhlaknya dan seterusnya. Maka itu yang diharapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Islam menjadi bertambah banyak dan bertambah baik, insya Allah. Udah 29 menit, maka pesan buat kita semua, ikatan halal adalah sebuah ikatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustadz Ridwan dan Nova nanti mulai malam ini sampai nanti aklun nikah, sampai nanti berumah tangga, Allah berikan kemudahan, ya. Allah berikan kelancaran. Kalaupun nanti ada kerikil-kerikil ujian, semoga mereka berdua diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah, ya. Khususnya buat calon pengantin, ya. Supaya disehatkan badannya, keduanya. Orang tuanya katanya sakit tadi, ya, juga diangkat penyakitnya. Dan semua yang sakit, ya, keluarga-keluarga kita minta sama Allah, dengan majlis maulid ini jadikan wasilah, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang tidak bahagia, Allah berikan kebahagiaan. Yang punya urusan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan kita mohon kepada Allah semuanya, kita keluar dari tempat ini kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tambahkan pahala dan kebaikan, keberkahan buat kita semua, dan juga Allah mudahkan urusan-urusan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syafa'atil Fatihah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaihi salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa ahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kesalahan atau juga ucapan yang kurang enak didengar. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam.